rasanya bagaimana? Maksudnya gatel kah? Gatel iya, panas iya. Karena kan siang juga di lampu merah gitu. Tapi catnya itu bahannya betulnya aman gak sih buat kulit kamu? Sebenarnya itu bisa gejala kanker kulit sih. Setahu Mike kayak itu awalnya sablon baju sih. Sablon baju. Diracik pakai minyak goreng. Aku ngeliat orang itu kayak blank kanvas tinggi atau berat badan segala macam itu bisa dipoles lah nanti lah gitu. Apalagi Mike masih muda banget gitu kan. Kamu merasa nggak mau tuh orang ganteng? Mike baru sadar kayak dibilang itu ternyata Mike ngaca sendiri tuh, ternyata bener juga ya. Wait, sebelum kalian lanjut nonton video ini, sudah belum follow, like, share, dan komen video ini? Please do. Tamu kita hari ini luar biasa, karena dia adalah ex-Silverman, ya. Tapi saya jadi model. Hari ini Mike datang di sini, kamu dulu jadi Silverman. Iya. Ya, oke. Dan ini adalah Pak Han, dia yang discover Mike ya, bener ya? Salah satu yang discover. Salah satu, Ya. oke. Kita ngobrol sama Mike dulu ya. Mike, kamu umur berapa sekarang? Aku umur 16 tahun sekarang. Baru 16 tahun? Iya. Oke, jadi kamu nggak kuliah sekarang? Maksudnya nggak SMA atau masih sekolah nggak? Aku terakhir sekolah SD. Ada niatan mau ambil paket sih. Oke. Maksudnya sekarang, jadi terakhir tuh SD, lulus SD 6. Iya. Tapi nggak lanjut ke SMA, SMK nggak ya? Oke. Jadi kamu pertama-tama jadi Silverman, manusia silver ini umur berapa mulainya? Aku di 2023 itu aku jadi manusia silver tuh setahun. Umur berapa pas itu kamu? 14 tahun. Itu apakah karena memang kebutuhan finansial rumah? Karena dan rumah kamu ada masalah ekonomi juga di situ. Oke, jadi papa mama kamu masih ada, papa mama masih ada ya? Masih. Tapi nggak cukup maksudnya keuangan di rumah tangga kamu? Alhamdulillah cukup sih sebenarnya. Cuman Mike lebih memilih cari uang sendiri sih. Oh gitu. Oke. Nah terus pas kamu pertama-tama kenapa mau jadi manusia silver? Kan banyak sekali cara-cara kenapa manusia silver, kenapa alasannya? Mungkin Mike kayak sedikit tertarik, mungkin pengen tahu juga gimana rasanya cari uang di jalan itu. Oke. Tapi kan bisa aja ngamen atau misalnya orang silver suka jualan tisu. Kenapa? Jadi kan itu kan perlu proses yang lumayan lama ya. Manusia silver pasangin cat dan lain sebagainya. Mungkin Mike kayak pengen aja gitu ngerasain gimana dibalut silver. Dan juga kan Mike suka pakai kostum badut juga. Teman-teman kamu pasti itu adakah yang sudah jadi manusia silver? Sudah. Oh, udah ada. Dan juga Mike berawal silver itu karena ngikut teman. Oh, oke. Dan teman kamu bilang janjinya apa? Apakah uangnya berapa gitu? Janji gede-gede angkanya atau enggak? Enggak sih. Tergantung kita sehari itu dapat berapa. Kita pegang sendiri. Oh gitu. Nggak ada kayak apa namanya Indonesia ini bahasanya PIM tuh sih, PIM kayak caloknya gitu. Nggak ada. Jadi kamu kalau dikasih uang dari mobil itu atau motor, kamu tuh ambil 100% buat diri kamu sendiri. Nggak usah bagi-bagi kepada, nggak ada. Nah, oke. Jadi pertanyaan saya adalah sehari itu bisa kira berapa? Yang pernah Mike dapetin ya, itu sekitar 80 sampai 100 ribu. Cuma segitu doang aja. Nah, terus pasang cat tuh perlu proses berapa lama? Pasang cat satu tubuh loh, sampai rambut juga kan? 20 sampai 15 menit ya. Oh, cuma segitu aja? Karena dibantu juga teman, saling bantu. Oke. Rasanya bagaimana? Maksudnya gatel kah? Gatel iya, panas iya. Karena kan siang juga di lampu merah gitu. Tapi catnya itu bahannya betulnya aman gak sih buat kulit kamu? Sebenarnya itu bisa gejala kanker kulit sih. Serius? Emang apa sih cat itu? Maksudnya cat rumah atau cat apa sih itu? Setahu Mike kayak itu awalnya sablon baju sih. Sablon baju? Diracik pakai minyak goreng. Serius? Iya. Jadi terus dioles gitu jadinya? Kalau kamu kena sentuhan api, rokok itu bisa kebakar nggak? Karena minyaknya? Enggak. Oh enggak. Terus kalau bersihin kamu saat kerja, bersihin itu bisa susah atau gimana? Lumayan susah sih. Harus gosok sekali gitu. Dan juga bilasnya juga pakai sabun cipiring gitu. Terus maksudnya bisa langsung berapa kali itu? Sekali aja udah hilang sih. Ada bau-baunya yang nempel nggak sih? Baunya juga nggak enak sih. Gitu ya. Ketika kamu mengaju pada orang tua kamu, papa, mama, ayah, ibu, saya mau jadi manusia silver ini, mereka setuju atau mereka bilang? Papa nggak tahu, mama nggak tahu sebelumnya. Dan video itu viral jadi tahu lah. Terus mereka marah atau gimana? Enggak sih, nggak marah sih. Oke. Jadi mereka pikir kamu ngapain?
Aku kadang karena kan kostum badut itu atau si cat silver itu aku titip di teman. Jadi kalau aku keluar alasannya main atau apa, aku malah jadi silver. Alright. Kamu jadi manusia silver ini kan setahu saya nih kan saya suka lihat tuh di itu loh, di bawah depannya Kokas itu loh. Iya. Kamu di mana daerahnya dulu? Aku di Pasar Baru. Pasar Baru. Nah, kadang kan udah teritori ini orang-orang yang suka di sana. Kamu kalau masuk ke area sana apakah dia bakal kayak dibenci lah atau dimusuh dan lain berantem kah teritorialnya gitu loh? Mungkin kayak lu jangan di sini, ini daerah gua. Iya. Begitu sih. Tapi pernah ganggu sama polisi nggak, bisa contohnya ngapain lu di sini mengganggu lalu lintas dan lain sebagainya? Polisi sih enggak Mungkin pernah Satpol PP aja sih. Satpol PP pernah susir kamu dan lain sebagainya. Tapi emang hak mereka karena kan tuh memang tidak boleh mengganggu lalu lintas ya. Hal apa yang paling buruk yang kamu pernah alami ketika menjadi manusia silver? Itu dia pernah Mike dikejar Satpol PP, hampir ketangkep. Karena kamu melanggar tapinya. Melanggar. Tapi nggak pernah masuk penjara. Enggak, alhamdulillah enggak. Berapa yang paling banyak kamu pernah dapatkan secara rupiah? Aku juga pernah mangkal di salah satu restoran itu ada mungkin orang dari luar negeri ya. Itu ngasih Mike, itu ada 3 orang manusia silver di situ dan salah satunya Mike. Itu dikasih $100. Oh iya. Dan dibagi lah itu, bagi 3. Baginya gimana $100 itu ke bank atau money exchange? Di money changer itu ditukar dulu, terus pinjam kalkulator tuh. Bagi 3 itu. Lumayan loh ya. Apalagi sekarang 17.000 dah rupiahnya ya. Itu paling tinggi ya. Iya. Oke. Ada nggak sih bisa isengin kamu gitu? Enggak ada sih. Nggak pernah ada. Kalau teman-teman kamu ada nggak sih contohnya pernah diajakin jadi jadi itu kayak prostitut prostitusi gitu. Pernah nggak sih teman-teman kamu, mungkin bukan kamu tapi teman kamu diajakin kayak suruh gitu-gitu sama? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Rata-rata yang teman-teman kamu umur berapa semua yang pasti manusia silver? Mungkin pantaran Mike semua ya, sepantaran semua ya. 12 tahun, 14 tahun semua. Tapi saya pernah kata ada tua banget loh. Kenapa? Saya pernah kata ada yang tua sekali. Ada. Dia kayak udah punya anak mungkin kayak banyak sih. Gitu ya. Alright, sekarang jadi story menariknya adalah kamu tiba-tiba satu hari jadi viral. Apa yang terjadi? Yang pertama banget ya. Yang pertama sama Mas Yogi ya. Itu Mike lagi kerja lagi nyilver di daerah Pasar Baru. Namanya Nilver, kata bahasa Barat ada kata kerjanya Nilver. Oke, terus. Akhirnya dari pihak Kapten Barbershop itu nyamperin Mike. Mike ditanya lah lagi. Ada kantor juga di situ ya, Kapten. Dekat kan. Dan Mike diajakin untuk buat video makeover. Itu Mike akhirnya video itu viral lah. Tahu saya jutaan orang yang nonton ya. Awal-awal ya, awal-awal Mas Yogi. Terus. Dan akhirnya selama beberapa bulan. Kamu tahu nggak pas kamu viral, kamu tahu nggak? Aku taunya udah 2-3 bulan baru tahu itu viral. 3 bulan? Iya. Siapa yang kasih tahu kamu? Teman, nunjukin. Terus. Akhirnya selama beberapa bulan itu Masan ini ngontek ke tante aku. Tante aku, sorry. Tante aku ngontek ke Masan. Lo kenal dari mana? Jadi aku DM ke tim Kapten, Mas Yogi. Nah, Mas Yogi langsung kasih ke timnya kayak Masan nih kalau mau hubungan awalnya langsung ke Om ya atau siapa ya? Papa Mike atau Tante ya? Papa ya? Papa langsung. Iya, sama Papa. Terus ngobrol akhir Desember 2023 ya kalau nggak salah. Terus ngobrol pas awal-awal viral. Terus aku langsung nanya aja, Om, maaf mau nanya ini Mike kegiatannya apa, umurnya berapa, langsung sama tingginya, aku langsung naik gitu kan, soalnya kalau untuk agensi modeling itu cukup penting. Terus akhirnya papanya bilang Mike masih 14-15, tingginya masih 175 pada saat itu. Terus aku mikir, wah masih jauh banget. Akhirnya aku kayak nanti dulu ya Om gitu, ntar kalau misalkan ini kita kabarin lagi gitu. Udah setelah dari Desember kita kontakan lagi tuh Juni 2024. Jadi kayak selang 6 bulan lah gitu, papanya kontak lagi kayak. Papanya kontak kamu lagi? Kayak Mas apa kabar gini, ini papanya Mike gini, boleh nggak kita main ke studio itu kan, kita ketemu ngobrol-ngobrol dulu aja gitu kan. Terus aku bilang ya nggak apa-apa Om, main aja gitu, kita ya biar kenal dulu aja lah gitu kan. Udah akhirnya pas dateng gitu ngobrol,
Terus ya dengan ya seadanya mic dulu ya gitu, maksudnya masih penampilannya masih inilah Culen. ya bener masih anak-anak banget sih, sebenarnya lebih anak-anak banget gitu. Terus aku langsung foto pakai handphone aja, aku share ke tim gitu. Terus ya ada pro kontra lah, maksudnya kayak ngerasa dia masih muda banget gitu loh, maksudnya kayak kayaknya masih perjalanan tuh masih jauh banget gitu. Dan aku juga ngomong ke papanya Mike kayak, Om ini jangan terlalu berharap yang gimana-gimana ya gitu. Maksudnya ini masih anak-anak. Jadi kayak kalau misalkan mau sama saya, kita jalannya sembari aja dulu, kita slow dulu gitu. Terus papanya ngerti sih. Udah nggak apa-apa, mungkin biar ada kegiatan juga kali papanya mikir gitu. Ya udah dari situ sih. Jadi kamu dan manajemen kamu tuh ada eksklusif mic yang di bawah kamu sekarang. Eksklusif kan? Iya, eksklusif. Oke. Kan tadi kan bilang papa kamu yang kontak Pak Han ini. Kenapa papa kamu tiba-tiba pengen menjadi model ya? Berarti kan dia kontak dengan tujuan bahwa pengen Han membantu kamu untuk menjadi seorang model kan? Kenapa? Ada diskusi tersebut di rumah atau bagaimana? Nggak ada sih, Mike juga mendadak jadi model banget gitu. Maksudnya papa kamu nggak tanya kamu mau jadi model nggak? Enggak. Oh ya? Aku langsung diajak ke studio. Oh langsung gitu, dia nggak tahu. Oh, oke, saya tanya kamu. Sebetulnya sebelum hal ini terjadi, apa sih cita-cita kamu? Dulu pernah jadi tentara pengennya. Oke, terus? Dan juga pengen jadi pengusaha. Pokoknya jadi orang kaya lah ya. Iya. Amin. Oke. Alright. Oke, Pak Han. Ketemu dia anak masih muda. Dia nggak tahu sama sekali tentang model. Pertanyaan saya paling penting kan di model kita bingung luarannya ya. Apa sih yang membuat Mike itu? Kok kamu langsung tertarik ini bisa jadi model apa maksudnya? Iya, soalnya kalau aku ngelihat orang itu kayak blank canvas gitu. Jadi masalah kayak misalkan tinggi atau berat badan segala macam itu bisa dipoles lah nanti lah gitu, sejalan waktu, apalagi Mike masih muda banget gitu kan. Yang aku lihat sih pertama fitur muka sih. Jadi Mike itu udah punya karakter fitur model gitu, dari rahangnya semua, alis, hidung, terus kayak kalau dilihat tuh bibirnya tebal, jadi bibirnya asli. Ya, dan giginya kalau dilihat tuh unik, jadi ada kayak gapnya gitu. Coba giginya coba. Nah gitu. Itu sebenarnya kalau orang mau fashion tuh suka orang itu. Jadi kayak ini kayak udah pas lah gitu. Jadi kayak tinggal tunggu matengnya aja sebenarnya. Gitu. Jadi dari appearance-nya kamu tadi bilang ada uniqueness. Iya, ada uniknya gitu. Mike, kamu dulu pas muda, kamu bertumbuh gitu, kamu merasa kamu tuh orang ganteng? Enggak. Ada orang teman laki atau perempuan atau orang tua atau kakek nenek atau tante kapal bilang, "Wih, Mike ini anak ganteng gitu loh, ini cakep banget." Nggak ada. Enggak, cuma bilang bule ini anak udah. Ya ada dikit bule. Nih. Kamu tapi 100% nggak ada bule nih. Kenapa? Ada turunan bule nggak? Dari opa sih. Oh ada. Oh, opa kamu maksudnya gimana? Opa aku Belanda. Sorry, itu dari papa atau dari mama? Dari papa. Papa punya papa jadinya. Iya, papanya jadi papa. papamu tuh setengah bule. Oh, kamu di 1/4. Seperempat. Sepersekian kayak. Oh gitu, pantas. Emang ya ada dikit bulenya. Oh, I see. Bule dan Chinese juga. Hah, Chinese dari mana? Dari mama. Baik, jadi papa kamu setengah bule, setengah Betawi. Kalau mama? Mama Cina Betawi. Setengah Chinese, setengah Betawi. Iya, biasanya orang ada setengah banyak itu jadi cakep sekali ya. Oh, oke. Jadi nggak ada misalnya lawan jenis yang kayak suka sama kamu karena ganteng itu nggak ada? Kayaknya nggak ada deh. Baru sekarang. Jadi kaget nggak pas kamu jadi model, Pak Han datang ke kamu gini, bilang jadi model kan berarti kan kamu tahu harus mukanya ganteng dan lain sebagainya. Kamu kaget kayaknya, wow ya, saya cakep, saya ganteng. Kaget nggak sih? Mike baru sadar kayak dibilang itu ternyata Mike ngaca sendiri tuh, ternyata benar juga ya. Tapi kamu nggak boleh sombong ya. Betul. Ganteng itu cuma sementara. Kamu yang penting harus bangun dalam hati kamu, integritas kamu dan otak kamu juga ya, Mike ya. Itu saran saya sebagai anak kamu. Waktu kamu anak saya betul umurnya. Karena saya panggil itu umurnya udah 20 tahun. Jadi kamu bisa jadi anak saya betul. Jadi saya harus nasihat itu sebagai seorang mak-mak ya, dengerin aja ya. Oke, Pak Han, pertanyaan secara general, nggak harus Mike aja sih. Kalau orang menjadi model, kan tadi kamu bilang, mukanya udah bagus nih, udah panen. Tapi kan pasti lebih daripada sesuatu lagi yang luar, yang harus lebih goncok muka doang saja kan. Jadi caranya kamu gimana sih memulai seseorang yang bukan hanya muka sih, tapi caranya dia dadakannya, orangnya tuh ada keluar. Itu apa sih yang kamu lakukan untuk training mereka seperti Mike ini? Kalau di agensi, kayaknya hampir setiap agensi semua ada training ya, misalnya dari cara jalan, dari cara biasanya tipikal ya simple lah untuk dealing sama kamera, terus sama mungkin
pose untuk foto atau apa gitu-gitu sih. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu sih. Tapi ya kalau aku seneng tuh Mike itu dari ya story-nya sendiri sih. Maksudnya bagus. Jadi emang unik dan emang aku seneng dari sosok yang bukan dari yang privilege gitu loh. Makanya aku juga agensiku namanya Human gitu kan. Jadi emang banyak sebenarnya nggak cuma Mike aja gitu, banyak kok anak-anak aku juga yang misalkan yang backgroundnya aneh sekali gitu. Backgroundnya bener ada yang SD juga tapi somehow survive dan sekarang bisa lumayan gede di industri, sekarang ada yang mau main film gitu-gitu. Aku senang sih yang kayak gitu, jadi kayak ada story-nya ya seperti itu sih. Terus apakah sebagai manajernya kamu bukan kontrol sih, lebih kayak menjaga biar Mike itu nggak rusak. Misal contohnya, Mike kamu nggak boleh rokok, misal contohnya, atau misal contohnya jangan pacaran dulu, kayak hal-hal kayak begitu kan perhatiin juga nggak sih? Perhatiin, tapi aku nggak bisa terlalu dalam ya. Tapi untuk general kayak kesehatan, misalkan kayak disiplin, tidur, makan, kayak olahraga, gitu-gitu aku bisa gitu. Tapi misalkan ya rokok atau apa ya aku pasti bilang lah gitu loh, tapi ya balik lagi ke anaknya juga gitu. Jadi yang penting bisa jaga diri gitu, dan maksud aku kayak sebatas ini hubungan manajer dan model, tapi cukup ada distance juga. Aku nggak mau yang terlalu deep ya. Kenapa? Banyak banget pengalaman dari teman-teman aku agensi lain juga, ownernya mungkin kalau misalkan terlalu yang ini banget sama modelnya, malah one day kita bisa ditinggalin terus kayak ya ada kayak hard feeling atau apa. Aku nggak mau kayak gitu sih. Jadi aku sama Mike juga sekarang ya profesional aja gitu. Aku nemenin as manager, dan apalagi Mike juga masih 16 tahun, jadi kan nggak mungkin aku tinggal sendiri gitu. Jadi kalau selama aku bisa nemenin gitu, atau ya soalnya aku juga sekarang masih ada kegiatan juga selain ngerjain Human, aku fotografer masih aktif gitu. Jadi ya aku lagi back and forth bolak-balik sih foto gitu. Di Human ini kamu sendiri yang punya? Iya. Atau ada partner lain? Aku sendiri sih. Aku sendiri. Udah berapa di bawah Human Management? Hampir 20 ya, kayak 17 18. Saya bingung ya, kamu kasih advice coba. Soalnya setahu saya tuh handle manusia itu nggak gampang, terutama handle talent. Banget. Jadi apa advice kamu kepada saya? So terutama gini, sorry ya, kadang-kadang dunia entertainment ini yang kayak model, artis, aktor dan lain sebagainya, ada keluar bukan, saya kan biasanya kan sebagai businesswoman, dealnya gampang, jelas. Ini kok karakter entertainment kan berbeda sekali. Apa advice kamu coba? Kalau bisa, karena aku ngerasa aku percaya setiap orang itu punya goal dan visi masing-masing gitu ya. Dalam artian even kayak Mike juga ntar kan mungkin ada cita-cita. Mungkin kalau sekarang dia model, one day dia mau jadi aktor atau apa gitu. Dan aku tuh nggak mau tipe yang kayak mengekang sih kalau aku pribadi ya. Jadi one day kalau misalkan Mas Han, aku one day aku pengen coba acting, kayaknya model aku udah cukup, dan karena lingkup aku sekarang ya cuman dunia model aja. Jadi once kalau Mike kalau mau ini juga aku ngerasa ya udah nggak apa-apa gitu, untuk dia growing lebih lagi gitu. Jadi kamu mau develop dia punya skill ya? Iya. Aku nggak yang terlalu ini sih. Jadi kalau udah ada lah pengalaman beberapa juga kemarin kayak Kak aku pengen ini udahan gini-gini, kontrak kan juga udah kelar gitu-gitu. Oh yaudah nggak apa-apa gitu aja sih. Aman aja sih. Jadi apakah Mike mau jadi aktor satu hari? Nah pengen sih. Pengen ya? Penyanyi bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Dansa nggak bisa. dancer kita nggak bisa. Ya dancer gitu, TikTok dance gitu nggak ya. Jadi mau jadi aktor. Apakah sudah ada planningnya? Acting class kali sekarang? Belum sih. Kalau acting mungkin ngerasa lebih rumit ya, lebih sulit dibandingin model sih. Jadi sekarang mungkin fokus model dulu sih. Jadi sekarang model tuh adalah fashion runway. Ya, runway, photoshoot, kayak gitu-gitu sih. Di mana betul brand-brand yang sudah kerja sama Mike? Kemarin sama Danjo Hyoji udah sempet, Mas Sabto juga. Berarti fashion, mereka yang fashion week itu kayak gitu ya? Plaza Indonesia gitu-gitu. Gimana Mike? Gitu. Kamu sekarang lihat balik ya dari journey kamu di pinggir jalan, di jalan jalan apa tadi, Pasar Baru. Pasar Baru panas pakai minyak dan segala macam kayak begitu. Sekarang kamu di mall, salah satu mall yang paling high end di Jakarta, Plaza Indonesia tadi ya, benar Plaza Indonesia. Betul. Dikelilingi banyak orang-orang ternama, terkenal, di AC gini-gini. Gimana? Mungkin Mike bersyukur banget sih. Kayak
mungkin ada doa Mike terkabul, entah Mike dulu memang pengen banget sih, kayak pengen jadi aktor cilik kayak gitu dulu, Mike pengen banget. Dan mungkin dikasih sama Tuhan mungkin jadi modeling dulu mungkin ya. Oke. Dan mungkin terkabul dan Mike bersyukur di situ. Oke. Dan kamu ada adik nggak? Aku adik ada. Adik berapa saudara? 3 bersaudara, Mike anak kedua. Yang pertama laki atau perempuan? Laki semua, Oh, cowok semua. 3 laki semua. Oke, yang laki yang paling gede umur berapa? Umur 20 tahun. Oke, dan yang kecil? Masih 13 jalan 14 tahun. Oke. Terus kamu ada rencana nggak, bisa contohnya bantu adik-adik kamu, kakak kamu dengan penghasilan kamu terima sekarang ini? Ya, mungkin ada sih. Nggak ada ya. Saya benar berdoa Mike ya, semoga kamu tadi kan masa udah bimbing kamu sampai titik hari ini. Masih panjang, masih jauh loh ya Mike. Kamu masih umur setahun ya. Jangan puas diri. Maksudnya jangan wah look at me now, you know. Wah, saya hebat banget sama saya. Kamu harus terus kerja keras. Dengerin advice orang tua sama Mas Han yang pengen kamu jadi sukses gitu loh, ya. Kalau kamu dari dekat teman-teman yang jahatin kamu, itu jahat, bisa ngajak kamu suruh narkoba, suruh vaping, itu menurut saya nggak baik gitu, nggak sehat buat diri kamu. Ya, jangan dari Mas Han nih, dia kan yang ketemuin kamu dari awal, papa kamu udah ajak ke dia, ya kan? Kamu percaya dia nggak? Ya, jadi kamu semoga menjadi orang yang berkat ya, yang sukses kamu dan ke depannya tuh bukan cuma model, dia jadi aktor, luar negeri dan lain sebagainya. Ya, tapi kamu jaga diri kamu, ya, pintar-pintar ya teman ya, jangan sampai sembarangan. Pintar nyari cewek juga pintar-pintar ya, jangan sembarangan. Ya, itu penting. Ini sorry kayak mak-mak banget saja. Soalnya saya merasa sayang kalau Mike tiba-tiba nih rusak kena narkoba dan lain sebagainya, itu benar-benar kamu tadi jadi susah pulihnya gitu loh. Nah, satu lagi, sorry mungkin Mas bisa konfirmasi hal ini. Dunia entertainment ini ya, Mike itu cepat sekali berputar. One day you are on top, next day you are at the bottom. Jadi kamu juga harus ada hati yang humble ya, humble. Penting ya. banget itu. Terima kasih, sopan itu penting jaga ya Mike ya. Semoga kamu menjadi anak yang sukses loh. Amin. Ya, banggain orang tua, banggain Mas Han juga. Ya. Satu pertanyaan, saya tanya masing-masing satu pertanyaan terakhir ya untuk kamu Mike. Buat anak-anak muda di sana masih berjuang seperti kamu zaman dulu, apa advice kamu? Mungkin Mike akan kasih pesan ya untuk teman-teman Mike atau ya orang di luar sana, mungkin harus punya mimpi ya. Karena kan kita nggak tahu kita lahir di keluarga yang mana. Mungkin kalau kita punya mimpi, kita harus kejar mimpi kita. Dan terutama kita harus berdoa sih. Amin. Oke, thank you Mike. Mas Han, oke, mungkin teman-teman juga sana yang masih anak muda ya lihat Mike sebagai satu inspirational ya. Kayaknya wah saya bisa jadi Mike juga satu hari ya. Oke, ini anak muda belum ditemukan. Belum di-discover, ya kan? Apa sih mereka harus kerjakan untuk bisa discoverable di zaman sekarang ini? Sesuai dengan kacamata dan experience daripada Mas Han di perusahaan Anda. Kalau menurut aku ya otomatis harus open sama, kalau zaman sekarang mungkin digital kali ya, sosial media gitu ya. Harus tahu yang ini sekarang kalau misalkan into sama modeling ya otomatis harus tahu agensi itu ada apa aja gitu. Dan harus kayak cepat tanggap gitu, misalkan kayak yang dibutuhin tuh apa gitu. Misalkan model nih dibutuhin badannya yang fit gitu, yang maksudnya yang kejaga atau apa, ya udah jadi harus olahraga dulu atau apa, yang disiapin badannya foto langsung kirim ke agensi. Jadi yang maksudnya jangan yang kayak masih belum ready tapi langsung kirim atau apa gitu aja sih. Sama beberapa sebenarnya nggak mesti kayak gitu sih. Kayak aku kemarin sempat ketemu di pinggir jalan, lumayan sering sih. Jadi emang orang-orang yang nggak ada background sama sekali, justru malah yang kayak aku lagi jajan, lagi makan apa gitu, aku samperin gitu. Dan ternyata ya ada beberapa yang responnya boleh gitu, benar-benar yang kayak nggak tahu, kadang di jalannya kita nggak pernah tahu sih kalau untuk kayak gini sih. Itu menarik sih, lucu sih gini. Well, thank you Mas Han ya untuk waktu hari ini. Thank you Mike ya. Sama-sama. All the best. God bless you. Keep praying. I like your advice. Keep praying. I like that so much. Thank you. Sama-sama. Thank you.